Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Suki, mahasiswa Magister Administrasi Publik Untirta, akan menyampaikan analisa model e-governance dan matrik arsitek e-governance pada aplikasi SeaLocker, Sistem Informasi Lowongan Kerja. Namun sebelumnya, izinkan saya menyampaikan perbedaan e-government dan e-governance. E-government berdasarkan arti leksikal diartikan sebagai pemerintah. Kemudian penambahan kata elektronik di depannya. Dengan demikian bisa diartikan secara singkat bahwa e-government merupakan pemerintah secara elektronik atau bisa disebut juga pemerintahan online atau pemerintahan digital. Menurut The World Bank, e-government memiliki kaitan dengan penggunaan teknologi informasi, misalnya internet, mobile computing, dan wide area network oleh organisasi pemerintah yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis, dan organisasi lain dalam pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa e-government adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi, baik komputer, internet, ataupun perangkat digital lainnya dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Sedangkan e-governance secara harfiah, governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan. Sedangkan kata I itu merupakan penyingkatan kata dari elektronik, berarti e-governance dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan secara elektronik atau tata kelola pemerintah secara digital. E-governance atau electronic governance merupakan wujud dari governance yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah di dalam melakukan pelayanan publik ke masyarakat dengan berbasiskan teknologi. Menurut OECD dan World Bank, good governance dapat diartikan sebagai penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi, menghindarkan KKN baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya wira swasta. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa e-governance merupakan tata kelola atau penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi seperti komputer, internet, dan perangkat digital lainnya. Governance archetype. Setiap archetype menunjukkan tipe orang-orang yang harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan IT. Menurut Well and Ross, terdapat 6 archetype dalam penggunaan IT. Yang pertama adalah business monarchy, yaitu melibatkan top manager saja. Kemudian IT monarchy melibatkan IT spesialis saja. Selanjutnya ada feodal, setiap unit atau bagian dalam organisasi memiliki keputusan yang berbeda-beda. Yang keempat, federal, kombinasi antara keputusan pemerintah pusat dan pemerintah di bawahnya dengan atau tanpa keterlibatan orang-orang IT. Kemudian yang kelima, IT duopoli, IT group, dan satu kelompok lain. Kemudian yang terakhir adalah anarki, bersifat sentralistik, satu orang pengambil keputusan atau kalangan tertentu saja yang mengambil keputusan. Kemudian dalam kaitannya dengan keputusan-keputusan terhadap archetype IT governance, ada
5 jenis. Ya. Yang pertama, IT Principle, yaitu mengklarifikasi peranan IT pada organisasi. Kemudian IT Arsitektur, mendefinisikan standar-standar IT yang akan dilakukan, diwujudkan dalam keputusan-keputusan tentang pengaturan data dan aplikasi dalam penggunaan IT. Kemudian selanjutnya, IT infrastruktur, menentukan bagian dan pelayanan yang akan diberikan. Kemudian, business application needs, menentukan kebutuhan organisasi berkaitan dengan penggunaan IT. Kemudian, IT investment dan prioritasisasi, menentukan prioritas barang yang akan dibeli dan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Ini adalah aplikasi SeaLocker, sistem informasi lowongan berbasis Android, yaitu aplikasi sistem informasi lowongan kerja di Provinsi Banten untuk para pencari kerja maupun untuk perusahaan. Aplikasi ini berbasis Android dan dapat diunduh pada Play Store. Kemudian merupakan aplikasi yang mudah diakses, cepat, efektif, dan efisien dalam mencari informasi lowongan kerja di Provinsi Banten. Sistem informasi lowongan kerja yang terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Banten. Kemudian pada sistem ini juga dilakukan pengawasan langsung oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten maupun Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. IT Archetype pada aplikasi SeaLocker berdasarkan IT Archetype yang dikemukakan Well and Ross, pengambilan keputusan dan manajemen IT pada aplikasi SeaLocker termasuk dalam archetype federal. Kombinasi antara keputusan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota dengan melibatkan orang-orang IT. Analisa matrik model dan archetype pada aplikasi SeaLocker. Pada bagian IT Principle, mendapatkan masukan dari mengklarifikasi peranan IT pada organisasi. Ini mendapat input IT monarki, artinya melibatkan IT, ya. Kemudian keputusannya diambil secara federal. Kemudian bagian dari IT arsitektur, yaitu ini adalah menentukan standar-standar IT, pengaturan data dan aplikasi yang ada di SeaLocker, mendapatkan masukan dari IT, kemudian keputusannya diambil secara federal. Kemudian IT infrastruktur, ini adalah menentukan bagian dan pelayanan yang akan diberikan pada aplikasi SeaLocker, mendapat masukan dari semua pihak, dari perusahaan, kemudian dari Disnaker Kabupaten Kota, maka ini secara input dan keputusan diambil oleh secara federal. Demikian pula dengan kebutuhan organisasi berkaitan dengan penggunaan IT secara input dan keputusan ini secara federal. Sehingga dapat kita simpulkan pengambilan keputusan dan manajemen IT pada aplikasi SeaLocker termasuk dalam archetype federal, yaitu kombinasi antara keputusan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota dengan keterlibatan orang-orang IT. Kemudian mengenai perbedaan e-government dan e-governance, bahwa
E-government adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi, baik komputer, internet, ataupun perangkat digital lainnya dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada publik. Sedangkan e-governance itu merupakan tata kelola atau penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi seperti komputer, internet, dan perangkat digital lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.